Ya, artinya gini sih sekarang warganet membenarkan ramalan, ya kan? Itu pengen aja dia numpang ngetop, panjat sosial di media sosial. Sekarang semua yang namanya media sosial nggak usah dipercaya, ya kan? Karena pada saat lu mempercayai media sosial, ya kan, apa yang mau di media sosial bawa itu yang lu dapat. Lu akan tergiring ke sana. Telat mulu. Dah. Telat mulu. Sorry. Syuting jam 10. Tadi Mamam tuh jam 10. Sekarang udah jam 5 sore. jam 5 sore apaan? Masih belum cuy. Tiba-tiba langsung jam 5 kan kaget. Oh iya, itu namanya quantum leap. Aduh. Lu apa-apaan lu pakai masker lu? Hari gini Ya kan? apa tuh 3M? Masih Jo. Masih. 3M berarti. Jangan anggap enteng Corona. Dah. Tapi udah baca belum? Kemarin ada dokter dari Cina mengakui kalau bahaya, jangan. Mengakui apa lagi? Mengakui bahwa corona bohongan. Tapi beneran ada beritanya. Banyak yang kayak gitu. Sekarang pada saat lu nggak percaya, terus lu tidak melakukan protokol, lu cuek aja, terus lu sakit, terus lu mau minta tanggung jawab sama dokter Cina itu. Ya enggak sih, Ah, karena aku nggak bisa bahasa Cina. jadi sama dokter Jawa aja. Lu udah antigen belum? Udah dong, pasti. Ini kalau mau keluar itu pakai antigen. Anjir, orang kaya. Kemarin. Setiap mau keluar dia pakai antigen. Jadi mau sekolah ya cium tangan antigen, ya kan? Enggak kayak gitu juga. Mau ke konsepnya. Indomaret cium tangan antigen. Enggak, karena kemarin memang berapa hari yang lalu itu dari luar kota, meskipun cuma Samarinda doang tuh. Turun. Lu luar kota mah kilo 24 aja lu bilang luar kota lu. Ya karena kilo 13 sudah dipakai. Udah ya, gitu. bener ya, udah antigen ya, awas lu. Baru tiba-tiba nanti ada berita tuh. Penambahan Corona. Aduh, janganlah. Jangan dong, kita kan berharap kita sehat-sehat. Oh ya. Selamat datang buat kalian yang baru datang ya, yang pastinya di belajarnetir.id. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, perkenalkan, nama saya adalah Cah Bejo dan ini adalah Bang Amri, ya kan. Aku jadi pengenalan ke orang-orang yang baru nih Pak. Jadi buat kalian yang baru datang, pastinya harus subscribe dulu dong di bawah. Karena subscribe itu gratis cuy. Jadi nggak ada salahnya gitu loh. Dan kita juga nggak monetize kok, lu subscribe, lu nggak subscribe kita nggak dapet duit. Nah, tapi kali ini segmennya terbaru nih ya kan. Segmen terbaru itu yang namanya Kata Bang Amri. Kata Bang Amri itu segmen di mana ada setiap permasalahan jawabannya ada di Bang Amri. Jadi kalau ada Tapi ini masalah bikin-bikinannya apa-apa, dia loh, beneran, ini bikin-bikinannya dia, bukan gua. Ini bikin-bikinannya dia. jadi kalau ada apa-apa, Gua cuma ngikutin ya kan, skenario aja. Bang Amri yang Dia semua yang disalahin. bikin. Oke, kita lanjut aja cuy. Jadi kemarin itu ada video dari ini rame banget diomongin. Ramalan Mbak Yu. Mbak Yu siapa? Mbak Yu Jamu. Bukan, Mbak Yu itu dia itu peramal modern. Nama Yu-nya aja ini Mbak Yu kan. Yu-nya? Yu-nya itu pakai ya kalau di Ngomongnya harus Indonesia. gini, Mbak Yu. Iya. Bibirnya harus bibirnya harus dimaju-majuin. Mbak Yu. Nah, itu Pak. Ini peramal modern. Dia yang kemarin sempat meramalkan bahwa SJ182 itu jatuh. Kalau menurut Bapak gimana tuh Pak?
Dia bisa ngeramal kayak gitu tuh. Nah dulu yang bilang dia bener siapa? Kan aku udah bilang benar. Ya makanya yang bilang dia bener, ramalannya itu bener itu siapa? Tapi ada gitu beberapa warganet yang membenarkan ramalannya. Ya, artinya gini sih sekarang warganet membenarkan ramalan, ya kan? Itu pengen aja dia numpang ngetop, panjat sosial di media sosial. Sekarang semua yang namanya media sosial nggak usah dipercaya, ya kan? Karena pada saat lu mempercayai media sosial, ya kan, apa yang mau di media sosial bawa itu yang lu dapat. Lu akan tergiring ke sana. Kenapa netizen langsung mengambil ke sana? Ada warna merahnya, dan ada juga yang biru, tapi yang biru nggak terlalu banyak. Berarti kan bukan merah sama biru. Udah jelas dia bilang biru sendiri, merah sendiri. Nah, pada saat dia bilang ada merahnya dan ada juga yang biru, tapi yang biru nggak terlalu banyak, berarti kan merah sama biru dipisah. Yang nyatuin siapa? Sriwijaya biru sama merah. Mungkin karena Indonesia, Pak, jadi persatuan Indonesia ya kan. Itulah. Merah dengan biru. Artinya gini, Bayu oke, Bayu peramal, mungkin iya, mungkin ada benernya, mungkin iya, dengan hormat saya gua oke, ya kan? Nah, Tapi pada pernyataan tadi sebenarnya kita juga harus detail, harus teliti, ya kan? Jangan terus buru-buru ngiyain untuk supaya bisa naik panjat sosial, basi, ya kan? Bicara fakta sekarang, dia bilang ada merahnya dan juga ada yang biru, tapi yang biru nggak terlalu banyak. Berarti kan dipisah si merah sama si biru. Ini Mbak Yu sering buka Google dia tahu biru itu Garuda, ya kan? Merah itu Lion. Kebanyakan pesawat di Indonesia ya biru sama merah, ya kan? Nah, begitu si Sriwijaya ini jatuh, kebetulan dia punya biru sama merah, masuk itu barang. jadi cocok Enak logi buat nih. digoreng. Iya kan, cocok logi Iya, jadi kebeneran nih, ya kan? Padahal maksudnya tadi ya dari kalimatnya aja, ya kan? Dia bilang ada merahnya dan juga ada yang biru, tapi yang biru nggak terlalu banyak. Terus bener ramalannya apa? Ya memang karena media pengen naikin itu supaya orang-orang baca, gitu aja, simpel, Jo. Aduh. Bisa ngapa-ngapain dia. Tapi memang sih, kalau misalkan di agama saya tuh kan, Nggak sampai agama, ini nggak perlu sampai pembahasan agama. Dari kalimatnya aja ahli tata bahasa udah bisa nentukan, nggak usah ahli tata bahasa. Anak SMA yang belajar bahasa Indonesia juga udah bisa menentukan bahwa ini dipisah antara si merah dan si biru. Ada merahnya dan juga ada yang biru, tapi birunya nggak terlalu banyak. Enggak, tapi Pak, aku pengen tahu nih, kira-kira dia itu jadi peramal dari tahun 2000 berapa sih? Baru berapa ramalan yang tembus nih? Dari berapa gitu? Ya, Misalkan 10 terus ramalan. terang kalau gue sama ramalan ada percayanya, ya kan, tapi 70% atau mungkin 80% nggak percaya, tapi masih ada 20%-nya, karena ya kan kita tetap mengakui ada dunia lain selain di dunia kita, gitu kan. Iya. Nah, jadi yang namanya ramalan, apalagi zaman sekarang, zaman dulu ya mungkin ya, zaman peramal-peramal tahun 80-an, tahun 90-an, ya kan? Iya. Mungkin masih terbilang canggih. Tapi zaman sekarang udah ada Google, men. Lu tinggal pesawat warna apa paling banyak di Indonesia, keluar warna biru sama warna merah. Iya sih. Ya kan? Dan dilihat dari data, ya kan? Dilihat dari data, banyak pesawat jatuh itu di awal-awal semester pertama, di Januari sampai Juni itu. Dia setiap tahun itu ada aja yang kecelakaan. Kecelakaan memang di awal dan Nah, ya kan, jadi akhir tahun. kalau orang bilang di antara sekarang nih sampai bulan Juli, kemudian ini bla 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 bla, ya itu berdasarkan data, berdasarkan riset. Jadi jangan-jangan dia ini sebelum ngeramal itu ngumpulin data Enggak. dulu gitu ya kan. Jadinya yang baca berita siapa, yang percaya siapa, ya kan? Iya sih. Nih gua baca berita apa dikerjain nih, gitu kan?
Tapi memang kemarin itu rame banget sampai trending loh, Pak. Ya karena ya kan di Indonesia kan semakin banyak yang follow, semakin banyak yang semakin banyak yang suka dengan berita itu akan semakin naik. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Memang itu tugasnya para wartawan dan tugasnya para pekerja pekerja berita gitu loh, pencari berita. Memang itu tugasnya naikin rating. Sekarang tinggal kita yang baca, ya kan, bisa menelaah, bisa mengerti apa enggak. Gue sekali dengarnya tadi, ya elah, ya kan, beginian bukan ramalan, ya kan. Di Indonesia ya tadi gue bilang, di Indonesia 2 airlines yang paling besar, Garuda sama Lion. Iya. Ya kan? Dan coba apalagi yang merah? Ada AirAsia. Ya kan? Bener sih. Coba lu cari datanya sekarang. Warna logo paling banyak airlines, ya kan? Airlines warna logonya paling banyak di dunia apa? Merah sama biru. Pasti merah sama biru. Hijau ada juga, ungu sedikit. Tapi di Indonesia nggak ada. Di Indonesia adanya merah biru. Lion, Garuda, Wings, ya kan? Sriwijaya, Citylink hijau. Ya kan? Gitu loh, Jo. Jadi probabilitas. Kayak gini nih gue bilang, kayaknya 2 bulan lagi akan ada mobil hitam tabrakan. Kalau aku sih, Pak, bukan di 2 bulan lagi, tapi mungkin bisa jadi kita lagi jalan ini ada yang tabrakan. Nah, gue bilang kayaknya ada mobil hitam dan mobil putih yang akan tabrakan hari ini. Ciri-cirinya bannya itu bulat, warnanya hitam. Nah, itu udah bisa ngeramal. Tapi bener juga sih, tergantung apa ya, tergantung riset yang sering kita lihat aja gitu loh. Itulah. Jadi kalau orang bilang peramal itu ada peramal ya memang benar-benar bisa meramal, atau memang peramal yang dekat dengan internet. Ya kan, bisa menggunakan internet dengan baik dan bijak, bisa menganalisa. Ya kan? Mati kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kata Bang Amri, ya kalau yang saya tangkap, jangan langsung percaya ramalan, tapi ditelaah dulu berita tersebut, Pak ya. Iya, nah lihat warna mobil hitam sama putih banyak di jalanan. Ya kan, kalau gue bilang ada mobil hitam tabrakan di depan, mungkin aja bisa jadi. Kalau salah, tinggal ngelesnya alhamdulillah ramalan saya tidak terjadi. Ya kan? Atau enggak nanti bilang, oh mungkin besok. Iya, misalnya nih tadi nih sampai bulan Juli nggak ada kecelakaan pesawat, ya kan? Terus yang Mbak Yu bilang apa? Alhamdulillah doa saya didengar sehingga tidak ada kecelakaan. Simple kan ngelesnya? Iya sih. Nah, saya harap memang tidak ada korban. Saya selalu berdoa. Saya selalu berharap. Nah, nggak apa-apa. Ini memang ya namanya berita, ya kan, namanya wawancara, namanya pencari berita juga butuh panggung. Iya, butuh headline. Ya kan? Butuh headline, butuh, ya nggak apa-apa. Cuma sekarang mereka menyajikan apa, tinggal kita yang disajikan nih. Kita yang disajikan kira-kira masuk di akal atau enggak. Tapi kalaupun mau ngeramein juga nggak apa-apa, sekedar ngeramein, sekedar hahaha. Cuma, ya kan, jangan diambil hati, jangan dibaperin. Oke lah, betul-betul terjawab sampai sedetail itu ya kan? Detail aja ini, dikupas detailnya nih. Aduh, oke, mungkin segitu aja dulu. Saya cabut Jo dan Bang Amri undur diri. Tetap sehat, Tetap selamat, salam safety.